Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Taib ya talibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang nahwu. Kita sudah sampai di pembelajaran ad-darsus tsamin, ya, pelajaran ke-8 berkaitan dengan nasbul fi'lil mudhari', yaitu huruf penasab fi'il mudhari'. Nah, jadi awalnya fi'il mudhari itu dia dhammah, ya, kalau tunggal. Nah, ketika ada huruf penasab ini, maka dia akan merubah harakatnya menjadi fathah, ya. Menjadi merubah baris menjadi fathah. Nah, kita lihat contohnya. Kita baca dulu contohnya. Ana uridu an usalliyal maghriba. Nah, di sini ada huruf penasab yang di garis bawah ini huruf nasab namanya, ya. Dan dia hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Tidak masuk ke fi'il madhi, amr ataupun nahi. Dia hanya masuk ke fi'il mudhari saja. Ana uridu an usalliyal maghriba. Saya mau sholat maghrib, ya. Ana urid, saya mau, an usalliya, untuk sholat maghrib. Nah, an di sini berfungsi membaris fathahkan fi'il mudhari. Usalli asalnya, lalu masuk huruf an, maka berubah baris menjadi usalliya, ya. Jadi an itu berfungsi membaris fathahkan fi'il mudhari atau fi'il setelahnya. Nah, kemudian contoh yang kedua, u'til miskina ta'aman kai yafrah. U'til miskina ta'aman kai yafrah. Nah, contoh yang kedua ini huruf nasabnya atau huruf penasabnya adalah kai, ya. Kalau yang pertama tadi ada an, maka yang kedua ini ada huruf kai, ya. Dan dia fungsinya sama, membaris fathahkan atau menasabkan fi'il mudhari. U'til miskina ta'aman kai yafrah. Diberikan orang miskin itu, atau orang miskin itu diberikan makanan, kai artinya supaya, yafrah atau supaya bisa atau agar, yafrah dia bahagia atau dia gembira. Jadi artinya kai ini agar atau supaya. Lalu contoh yang ketiga, la yakhunal mu'minu, ya. Lan yakhunal mu'minu. Di sini huruf penasabnya adalah lan, ya, huruf nasab lan, dan dia membaris dan dia menasabkan fi'il mudhari. Yakhun ini fi'il mudhari dan dia berbaris fathah atau nasab, ya. Lalu artinya orang mukmin itu tidak akan pernah berkhianat, ya. Lan ini artinya never atau tidak pernah, tidak akan pernah, ya. Beda dengan la itu artinya tidak, tapi kalau sudah lan itu artinya never, tidak akan pernah. Jadi seorang mukmin tidak akan pernah berkhianat, ya. Lihat bentuknya, dia menasabkan fi'il mudhari.
Taib. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat, azuru baitaka idan ashkuralak. Idan di sini menjadi huruf nasab ya, dan dia menasabkan fi'il setelahnya atau fi'il mudhari. Azuru baitaka, saya datang ke rumahmu atau saya menziarahi rumahmu. Idan jadi ashkuralak, saya berterima kasih kepadamu, gitu. Jadi idan di sini merupakan huruf penasab, huruf nasab, dan dia menasabkan fi'il mudhari. Nah, jadi huruf nasab itu ada 4. Yang pertama an, hada an. Lalu ada kai, ada lan, ada idan. An, kai, lan, idan. Huruf nasab ya. Dan dia fungsinya adalah menasabkan fi'il mudhari atau membaris fathahkan fi'il mudhari kalau dia tunggal ya. Nah, kalau dia dua atau jamak nanti dengan membuang huruf nunnya, hazfun nun ya. Jadi dia fungsi dari huruf penasab ini adalah menasabkan fi'il mudhari. Nah, kita baca keterangannya sekarang. Yang pertama, ada watun nasab atau huruf-huruf penasab itu ada 4. Yang pertama, an, artinya supaya atau agar. Lalu lan, tidak akan. Lalu idan, kalau begitu, sebagai kata jawab ya. Kemudian kai, supaya, sebagai keterangan akibat ya. Jadi belajar sungguh-sungguh supaya sukses gitu ya, dunia akhirat. Rajinlah belajar supaya berhasil gitu. Nah, jadi dia ini sebagai keterangan akibat. Nah, kalau seandainya dia belajar sungguh-sungguh berarti akibatnya dia akan berhasil gitu ya. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang didahului salah satu dari huruf nasab ini tadi, yaitu baik itu an, baik itu lan atau idan atau kai. Jika salah satunya ini ada, maka huruf akhir fi'il mudhari'nya dibaca nasab ya. Nah, maka akan dibaca dengan nasab fi'il mudhari'nya. Jadi ustazah ulangi, huruf nasab itu ada 4, yaitu an, lan, idan, kai. Ini harus dihafal ya. An, lan, idan, kai. An artinya supaya, lan artinya tidak akan, idan kalau begitu, kai supaya atau agar. Jadi ada 4 huruf nasab ini, dan jika ada salah satu huruf ini di awal atau sebelum fi'il mudhari, maka huruf akhir dari fi'il mudhari'nya dibaca dengan nasab. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, tanda nasab pada fi'il mudhari ada 2 macam. Ya, yang pertama dengan fathah pada fi'il mudhari yang berdomir sebagai berikut. Kalau dia domirnya huwa, hiya, anta, ana, nahnu, maka dia akan berbaris fathah ya. Nah, asalnya kan yafrahu. Nah, ketika masuk kai menjadi yafroha ya. Jadi dia bukan lagi marfu tapi mansub. Mansub dengan apa? Dengan huruf nasab, yaitu kalau di sini kai. Kemudian hiya, fi'il mudhari marfu'nya tafrahu. Nah, kalau sudah masuk salah satu huruf nasab di sini kai, maka akan berubah barisnya menjadi kai tafroha.
Kemudian jika domirnya itu anta, asalnya berbaris tafrohu kalau dia marfu. Nah, kalau seandainya dia mansub, ada huruf nasab, maka akan berbaris fathah, an tafroha. An tafroha. Tafrohu menjadi tafroha. Kenapa? Karena ada an, ya. Kemudian ana, fi'il mudhari marfu'nya adalah afrohu. Nah, ketika masuk salah satu huruf nasab, lan, afroha. Ya, afrohu menjadi afroha. Kenapa? Karena ada lan. Lan ini akan membaris fathahkan fi'il mudhari. Nah, kemudian yang terakhir ada dhamir nahnu. Nahnu nafrahu kalau dia fi'il mudhari'nya dalam keadaan marfu'. Nah, sementara kalau sudah masuk salah satu huruf yang 4 tadi, nah di sini masuk idzan, maka idzan nafroha. Idzan nafroha, berubah barisnya menjadi fathah. Ya, jadi kalau domirnya huwa, hiya, anta, ana, nahnu, maka fi'il mudhari'nya barisnya berubah dari dhammah ke fathah. Ya. Kita buat contoh lain ya. Huwa. Domirnya huwa, lalu fiilnya kita buat huwa yanjahu. Yanjahu. Huwa yanjahu. Maka kalau kita masukkan salah satu huruf nasab tadi, contohnya an, maka yanjahu akan berubah baris akhirnya menjadi yan jaha. Ya, jadi yan jahu menjadi yan jaha. Kemudian hiya tanjahu. Artinya ini sukses ya, berhasil. Nah, kalau kita masukkan salah satu huruf nasab, maka kita ambil huruf kai. Kai, kaitan jaha, ya, kaitan jaha, dia akan merubah barisnya. Lalu kemudian domir apa lagi? Domir anta. Anta tanjah. Anta tanjahu, maka contohnya kita ambil huruf lan ya. Lan tanjaha. Lan tanjaha.
Lalu ana anjahu, maka kalau kita masukkan salah satu huruf nasab tadi, contohnya seperti idan ya, idan anjaha. Nahnu nanjahu. Nah, jika kita masukkan salah satu hurufnya, lan nanjaha, dia akan merubah barisnya dari dhammah menjadi fathah. Baik. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Nah, kalau tadi dia dengan fathah ya, dengan fathah pada fiil mudhari yang berdhamir sebagai berikut ya, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, jika ketemu dengan fiil-fiil yang seperti ini, maka otomatis dia akan berubah berbaris fathah ketika masuk salah satu dari huruf yang 4 itu. Nah, sementara dengan membuang nun yang terletak di akhir pada fiil-fiil mudhari sebagai berikut. Nah, kapan membuang nun atau hazfun nun pada fiil mudhari? Nah, pada dhamir ini huma fiil mudhari'nya menjadi yafrahani. Ya. Nah, dalam keadaan marfu yafrahani, ini ada dua ya, huma itu dua, mereka berdua. Nah, fiilnya menjadi yafrahani dalam keadaan marfu. Nah, sementara kalau masuk salah satu huruf dari nasab, maka dibuang nunnya menjadi kai yafraha. Nun yang ada di sini dibuang ya, menjadi kai yafraha. Kemudian huma lil muannas ya, huma tafrahani ya. Kemudian jika masuk salah satu huruf nasab, maka kai tafroha, dibuang nunnya, hazfun nun. Nah, untuk dhamir hum, mereka fi'il mudhari'nya marfu, dalam keadaan marfu yafrahuna. Nah, sementara untuk nasab, jika masuk salah satu huruf nasab, di sini ada an, berarti an ayyafrahu ya, jadi dibuang nunnya. Kemudian dhamir anti tafrahina, ketika masuk salah satu huruf nasab, maka dibuang juga nunnya, lan tafrahi. Nah, ketika dhamir antuma tafrahani, maka masuk salah satu huruf nasab, lan tafroha ya, lan tafroha, ha nunnya dibuang, tafrohani nun pada fi'il mudhari dibuang, atau hadfun nun, atau hudhifa an-nun. Kemudian dhamir antum tafrahuna, masuk salah satu huruf nasab, idan tafrahu, dengan membuang huruf nun ya. Jadi di sini yang semulanya ada nun, nah ketika masuk salah satu huruf nasab, maka nunnya dibuang, dicampakkan ya.
Kita ke contoh ya, contohnya kita lihat contohnya tadribat. Muhammadun yuridu an yaktuba Muhammadun yuridu an yaktuba al-lughatal arabiyyah. Ya. Seharusnya yaktubu, tapi kan ada an maka berubah baris menjadi yaktuba karena domirnya ada huwa di sini ya. Kemudian Muhammadun yuridu ay yaqra'a al-lughatal arabiyyah. Yaqra'a, an yaqra'a, bukan yaqra'u lagi tapi menjadi yaqra'a. Kemudian Muhammadun yuridu ay yahfadha, yahfadha al-lughatal arabiyyah. Yahfadha bukan yahfadhu tetapi yahfadha. Kenapa? Karena ada an. Kemudian Muhammadun yuridu ay yadrusa al-lughatal arabiyyah. Yadrusa. Seharusnya yadrusu, karena ada an maka berubah baris menjadi fathah. An yadrusa. Artinya Muhammad ingin menulis atau hendak menulis bahasa Arab. Muhammad hendak membaca bahasa Arab. Muhammad hendak menghafal bahasa Arab. Muhammad hendak mempelajari bahasa atau hendak belajar bahasa Arab. Ya, jadi ini masih dhamir tunggal yaitu huwa. Maka hanya merubah baris dhammah menjadi fathah saja. Nah, ada pun contoh yang kedua, ijtahidu Zaidun kay yanjaha fil imtihan. Kay yanjaha. Ya, bukan yanjahu lagi tapi yanjaha. Seperti yajtahidu ini dia barisnya dhammah ya. Tapi ketika dia masuk kay nanti kay yajtahidu. Kay yajtahida ya. Kalau masuk kay nanti di sini contohnya kay yajtahida. Kay yanjaha. Yajtahidu Zaidun kay yahsula. Bukan yahsulu tapi yahsula fil imtihan. Yajtahidu Zaidun kay yanala fil imtihan. Bukan yanalu tetapi yanala fil imtihan. Kemudian yajtahidu Zaidun kay yafraha, bukan yafrahu tetapi yafraha. Kenapa? Karena ada kay. Nah, artinya si Zaid bersungguh-sungguh supaya dia berhasil dalam ujian. Si Zaid bersungguh-sungguh supaya dia memperoleh atau mampu dalam ujian. Yajtahidu Zaidun kay yanala fil imtihan. Si Zaid bersungguh-sungguh agar dia mendapat dalam imtihan. Kemudian yajtahidu Zaidun kay yafraha fil imtihan. Si Zaid bersungguh-sungguh agar dia yafrah, bahagia atau gembira di dalam ujian ya. Kemudian yang ketiga, Fatimah lan ta'mala fi syarr. Fatimah lan tantadhira fi syarr. Fatimah lan tadrusa fi syarr. Fatimah lan taqra'a fi syarr. Jadi si Fatimah itu tidak pernah melakukan hal yang buruk ya. Kemudian si Fatimah tidak akan menunggu dalam keburukan atau kejahatan. Kemudian Fatimah tidak akan belajar yang buruk-buruk atau yang jelek-jelek. Kemudian Fatimah tidak akan membaca yang jelek-jelek atau yang buruk. Nah, maka asalnya ta'malu, tapi karena ada lan maka berubah baris menjadi ta'mala. Tantaziru menjadi tantadhira karena ada lan. Tadrusu menjadi tadrusa. Kemudian taqra'u menjadi taqra'a.
Dan yang keempat, ya Amin, ahduru ila baitika yaumal aid faqala idan afrah. Ya. Ya Amin, ahduru ila baitik yaumal aid faqala idan antaziruk. Ya Amin, ahduru ila baitika yaumal aid faqala idan uqabbiluk akbaluk. Kemudian, ya Amin, ahduru ila baitik yaumal aid faqala idan akrimuk. Jadi katanya, wahai Amin, aku datang ke rumahmu pada hari raya. Lalu dia berkata, jadi kalau begitu aku gembira, kalau begitu aku menunggumu, kalau begitu aku akan menyambutmu, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Ya, jadi itulah ya. Jadi idan afroha, idan antaziraka, idan akbalaka, idan akramaka. Ya. طيب يا طالبات، هناك المفردات، معنى المفردات antaziruk, aku menantimu, akbalak, aku menyambutmu, ukrimak, aku menghormatimu, al-imtihan, ujian, yantazir, menanti. Nah, untuk tamrinat kita akan kerjakan di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini sampai di sini saja dulu. Naktafi bihadzal qadri insyaallah, wa sanaltaqi marratan ukhra, wa نختتم بسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أرجو لكن الفائدة والmanfaat. Saya harap ada manfaatnya, dan ila liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.